Untuk menciptakan suatu aplikasi berbasis sistem informasi yang baik dan efektif, maka harus ada dasar untuk menyusun database yang baik pula, sehingga informasi yang akan diberikan itu akan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Agung Muhtahana, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2024. Sebagai seorang pengajar di perguruan tinggi, kami memiliki 3 tugas utama, yaitu Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Basis Data. Mata kuliah Basis Data diselenggarakan pada program studi Sistem Informasi di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Basis Data yaitu penyusunan kerangka pembelajaran pada mata kuliah basis data disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah dirumuskan oleh program studi dan diimplementasikan pada rencana pembelajaran semester yang dibuat oleh setiap dosen sebelum melakukan proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah basis data, mata kuliah ini difokuskan pada pengenalan tentang teori basis data, penyusunan basis data, merancang basis data, dan implementasi rancangan basis data pada sebuah aplikasi dan menerapkannya pada sebuah studi kasus sederhana. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang contoh-contoh aturan yang berlaku di lapangan yang direfleksikan dalam perancangan basis data. Sejumlah aspek lain yang relevan seperti tools DBMS, tools query SQL, dan aplikasi basis data yang lainnya yang digunakan sebagai tools perkembangan teknologi terbaru juga dibahas pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memiliki pengetahuan analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengembangan hingga pengujian perangkat lunak. Mata kuliah basis data merupakan salah satu komponen yang perlu difahami oleh mahasiswa dalam mengembangkan suatu perangkat lunak. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah basis data yaitu 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar sistem informasi meliputi komponen teknologi informasi, komputer, dan manajemen bisnis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, mengidentifikasi analisis, menyusun spesifikasi perangkat lunak, hingga memeriksa validitas kebutuhan perangkat lunak dan memiliki pengetahuan merancang arsitektur perangkat lunak dan merancang interaksi dengan pengguna. Dengan mempelajari mata kuliah basis data ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi analisis kebutuhan data dan informasi sebagai salah satu penunjang dalam mengembangkan suatu perangkat lunak. Dalam mencapai CPMK, maka diturunkan menjadi sub CPMK. Yang pertama, mengenal konsep basis data, sumber data, analisis kebutuhan data dan informasi, relasi data dan basis data, dan bahasa basis data. Yang kedua, mampu menganalisis kebutuhan sumber data, kebutuhan data dan informasi, dan mengenal model basis data. Yang ketiga, mampu membuat desain relasi basis data sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, mampu mentransformasikan data pada DBMS MySQL yang akan digunakan sebagai tools. Yang kelima, mampu mengolah data dengan menggunakan bahasa basis data sehingga menghasilkan informasi yang lebih relevan. Dan yang terakhir adalah mampu memvisualisasikan hasil analisis data untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat. Materi pembelajaran basis data yang akan disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan dibagi menjadi beberapa sub materi. Materi yang akan disampaikan antara lain 1. Dasar basis data, di mana mahasiswa akan memahami berdata. Materi yang akan disampaikan antara lain 1. Dasar basis data, di mana mahasiswa akan memahami dasar-dasar dan konsep pembuatan untuk sebuah basis data yang baik. Materi yang kedua adalah komponen basis data. Pada kesempatan ini, mahasiswa akan mempelajari komponen-komponen apa saja yang digunakan sehingga basis data dapat divisualisasikan dengan baik. Materi yang ketiga adalah model basis data.
Pada kesempatan ini, mahasiswa akan dikenalkan berbagai macam model basis data, sehingga basis data dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Materi yang keempat adalah relasi basis data. Pada kesempatan ini, mahasiswa akan diajarkan merelasikan antar satu data dengan data yang lain, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang berguna. Materi yang kelima adalah normalisasi basis data, di mana mahasiswa akan diajarkan bagaimana membuat suatu tabel yang baik sehingga akan mengurangi redundansi data. Selanjutnya adalah functional dependency. Pada kesempatan ini, mahasiswa akan diajarkan untuk menghilangkan adanya redundansi data yang dihasilkan dari integrasi data satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah mengenal bahasa basis data, di mana bahasa basis data dikenalkan dalam bahasa DFDL atau Data Definition Language dalam pembuatan struktur label, Data Manipulation Language dalam mengolah dan menganalisis data. Yang terakhir adalah store routine yang dibagi menjadi store function dan store procedure. Teknis pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah basis data adalah penyampaian materi secara langsung yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua adalah penyampaian materi melalui ELMA atau e-learning. Yang ketiga adalah diskusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan terakhir adalah project based learning, di mana setiap kelompok akan mendapatkan satu studi kasus untuk menganalisis, mengolah, dan memvisualisasikan data. Metode evaluasi yang digunakan pada perkuliahan basis data yang pertama adalah penugasan secara mandiri. Yang kedua adalah penugasan secara kelompok. Penugasan secara kelompok diimplementasikan pada penyelesaian proyek. Selanjutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk menunjang keberhasilan pemahaman mahasiswa dalam memahami mata kuliah basis data, referensi yang wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan basis data yaitu buku dengan judul Basis Data dengan MySQL Teori dan Praktek yang saya kembangkan berdasarkan pengalaman selama mengajar basis data mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang saya keluarkan pada tahun 2024. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang basis data ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nanti apa saja yang akan kita pelajari dalam basis data. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi dan konsepnya basis data itu seperti apa. Ya, jelas ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke. Untuk materi hari ini akan saya ceritakan seperti apa sih konsep basis data, dan nanti akan saya beri satu gambaran relasi database itu kayak apa. Terus satu lagi implementasi basis data dalam pengembangan suatu aplikasi berbasis sistem informasi itu letaknya di mana. Terus pentingnya basis data dalam pengembangan suatu sistem informasi itu untuk apa? Oke. Saya mau tanya dulu nih, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang basis data itu apa. Ada yang pernah tahu nggak implementasi database itu seperti apa? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Nania? Implementasi database itu kayak semisal kita mau lihat jadwal pelajaran di Simunifma, atau mungkin kalau kita mau cari suatu produk atau barang di Shopee, itu kan pasti ada pencariannya. Oke, nah benar sekali ya. Implementasi basis data itu, contohnya tadi seperti dijelaskan Mbak Nania. Kita mau mencari jadwal pelajaran melalui SIM, semua bisa melakukan akses pada SIM. Semua punya Shopee, caranya mau cari barang sesuatu pada mesin pencarian di Shopee, kita tinggal mengetikkan. Ketika informasi ditampilkan, di situ terjadilah pengolahan basis data, proses pengolahan database. Sekarang kita melihat definisi. Ada dua definisi utama. Yang pertama, harus tahu dulu data itu apa. Data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang dapat dicatat dan disimpan. Data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, video, dan lain-lain. Jadi, yang dimaksud dengan data ini adalah representasi fakta dari suatu objek dunia nyata. Representasi tersebut kalau sudah dianalisis harus bisa disimpan. Kalau tidak bisa disimpan, itu bukan sebuah data, walaupun dia adalah objek dunia nyata. Contohnya apa? Ada mahasiswa
Mahasiswa itu representasi objek pada dunia nyata atau bukan? Iya. Datanya mahasiswa apakah bisa disimpan? Bisa. Disimpannya dengan apa? Dengan menggunakan mesin atau database. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan, basis data merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan atau berelasi, dapat dicatat, diolah dan disimpan sehingga mampu menghasilkan suatu informasi. Ya. Jadi kalau kita tahu ada data-data, banyak sekali data. Di sini contohnya ada datanya mahasiswa, ada datanya nilai, ada data mata kuliah. Semua saling berhubungan dalam satu kelompok. Bisa diolah, bisa dicatat dan bisa disimpan. Sehingga pas diolah akan menghasilkan suatu informasi. Informasinya seperti apa? Tadi yang dibutuhkan Mbak Nania, saya mau melihat jadwal perkuliahan saya. Saya mau tahu saya dapat nilai berapa. Itu informasi yang kita butuhkan. Jelas sampai di sini? Jelas. Selanjutnya ada beberapa operasi basis data yang perlu kita tahu. Apa saja? Operasi basis data ini digunakan untuk apa? Untuk mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Contohnya dalam basis data dapat digunakan, dapat dibuat, diubah, dihapus, atau biasanya disebut dengan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi sebuah data itu harus bisa dibuat, diubah, dihapus, dan dibaca. Contohnya, membuat suatu database atau tabel kita pakai operasi create. Terus membaca, mencari data pada sebuah tabel kita pakai read atau select. Terus ada mengubah data pada sebuah tabel, update. Dan yang terakhir adalah menghapus data, itu menggunakan operasi. Banyak implementasinya. Ada seorang pedagang punya akun Shopee ya, dia pasti mau menginputkan barang dagangannya. Apa yang harus dia lakukan? Pakai operasi apa? Create, read, update atau delete. Menambahkan, berarti atau membuat, menggunakan create ya. Kita menambahkan atau membuat menggunakan create. Kalau Nania tadi mau mencari jadwalnya berarti pakai apa? Read atau select. Oke, jadi bisa dipahami ya sampai di sini? Sebenarnya kalau kita tahu ada basis data, ada aplikasi. Kalian sudah belajar nih bikin aplikasi web. Nah, data-data yang mau saya tampilkan, yang mau saya simpan itu nanti di mana belajarnya? Dengan menggunakan basis data. Jadi ada kaitannya. Penting sekali basis data itu dapat kita analisis, dapat kita olah dengan baik sehingga nanti informasinya itu bisa disampaikan kepada pengguna dengan baik. Informasinya tepat, tidak ada kesalahan. Selanjutnya tujuan dari basis data. Kenapa sih harus ada basis data? Pertama, space. Tujuan basis data itu untuk ruang penyimpanan. Jadi harus ada ruang penyimpanan data. Kalau data itu tidak disimpan, otomatis data itu tidak akan bisa diolah. Ya kalau nggak ada yang disimpan, yang mau diolah apa? Nggak ada. Terus untuk kecepatan akses data, biasanya dibandingkan dengan data disimpan secara manual menggunakan kertas, sama disimpan secara basis data, aksesnya lebih cepat yang mana? Dengan menggunakan basis data. Oke. Lalu data yang akurat, tidak akan mungkin ada kesalahan data. Human error itu pasti ada. Kesalahan melakukan input data, menulis data itu pasti ada, pasti terjadi. Ketika kita menggunakan basis data, tapi ini harus dengan syarat ya. Syaratnya harus benar-benar dianalisis dengan baik. Nah, akurasi data yang akurat itu pasti akan menghasilkan suatu informasi yang lebih baik. Ketersediaan data, otomatis kalau data sudah disimpan, kita butuh kapanpun, data apapun itu pasti akan ada ketersediaan datanya. Kelengkapan data, sama ya. Datanya syaratnya harus disimpan dan diolah dulu. Security, keamanan data. Salah satu contohnya, akses, memberikan privilege akses kepada pengguna. Nggak sembarang orang nih boleh mengakses data saya. Kenapa? Saya mau menjaga keamanan data. Yang terakhir adalah kemudahan berbagi data. Nah ini integrasi. Nanti pada semester selanjutnya teman-teman akan belajar tentang pemrograman terintegrasi.
Contohnya di Unipma ini ada sistem informasi untuk mahasiswa akademik, sistem informasi akademik. Terus ada lagi sistem informasi untuk mahasiswa magang. Terus ada lagi sistem informasi untuk mahasiswa KKN. Tiga-tiganya adalah sebuah aplikasi terpisah. Tetapi ada kemungkinan ketiga aplikasi yang terpisah ini akan mempunyai satu database master namanya mahasiswa. Semuanya butuh datanya mahasiswa. Nah, integrasinya harus baik sehingga kita nggak akan mungkin bikin sistem informasi akademik, mahasiswanya diinput lagi datanya, bikin sistem informasi magang, menginputkan lagi mahasiswanya, bikin sistem informasi KKN, mahasiswanya diinputkan lagi. Nah, itu bukan suatu data yang akurat. Integrasinya tidak akan baik. Ada kemungkinan, di sistem informasi akademik nama saya Nania, A-nya 1. Nah, kok di sistem informasi magang namanya Nania, A-nya 2. Human error. Ya, jadi masternya 1 bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Itulah gambaran dari integrasi data. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Sudah jelas? Oke, kita sudah tahu tujuan basis data itu untuk apa. Tadi banyak sekali ya, untuk penyimpanan, kecepatan untuk mendapatkan data, integrasi data. Selanjutnya kita akan mengenali sistem basis data. Yang namanya sistem basis data itu berbeda. Sistem basis data di sini bisa didefinisikan. Ada suatu database yang sudah dibuat, terus saya punya aplikasi yang sudah dikembangkan dan mereka sudah diintegrasikan, sudah ditransformasikan, sehingga aplikasi itu bisa dipakai oleh penggunanya dan menghasilkan suatu informasi. Jelas sampai di sini? Nah, ada database, ada aplikasinya, ada app-nya atau aplikasi database. Ini ada aplikasi sistem informasinya. Ada siapa yang menggunakan? Baru bisa dikatakan sebuah sistem basis data. Abstraksi data, jadi untuk membuat suatu database itu ada beberapa layer tahapan. Abstraksi data namanya. Yang pertama adalah level fisik, level konseptual, dan yang terakhir adalah level penampakan atau level view. Nah, dua level pertama ini nanti akan menjadi level di mana seorang database administrator itu bekerja. Dia mau menganalisis, dia menggambar desainnya kayak gimana, dia nge-create, membuat, dia menambahkan data-datanya, dia bikin bahasa basis data sehingga datanya bisa diolah dan menghasilkan informasi. Ini adalah ruang lingkup kerjanya database administrator. Kalau yang terakhir di sini adalah tempatnya pengguna menikmati informasi. Kalian butuh informasi apa saja, tinggal mencari. Nah, di sini adalah tempatnya pengguna menikmati informasi. View database. Sedangkan bahasa basis data di sini kita kenal gimana caranya seorang database administrator itu bisa mengolah data. Loh, yang saya cari itu adalah make up dengan spesifikasi, misal Nania cari make up lipstick warna pink. Yang muncul kan semua warna pink ya. Yang warna hijau, warna ungu itu nggak muncul. Gimana caranya? Kok bisa hanya warna pink yang muncul? Itu ada proses pengolahan data. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa basis data. Jadi kita tahu bahasa basis data itu digunakan untuk mengolah data sehingga informasinya bisa diperoleh oleh pengguna. Ada dua jenis bahasa basis data. Yang pertama ada data definition language untuk mendefinisikan strukturnya data. Yang kedua ada data manipulation language. Bahasa ini biasanya digunakan untuk mengolah data, menampilkan data apa yang dicari, menyeleksi apakah semuanya ini data harus dimunculkan, apakah data saya harus dihapus, apakah saya harus melakukan update data. Ini manipulasi data. Oke. Sampai di sini bisa dipahami tentang sistem basis data, ada abstraksi data, ada bahasa basis data. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bisa bertanya kan? Jadi apa perbedaan dari sistem basis data dan basis data?
gitu. Perbedaan dari sistem basis data dan basis data itu sendiri. Ya. Sebelum masuk pada sistem basis data, misalnya seorang programmer dia sudah bikin codingnya, sudah bikin antarmukanya, terus ada data yang dibutuhkan. Saya butuh data tentang komunitas dari sistem informasi akademiknya perguruan tinggi. Datanya diolah, dibuat dulu, dianalisis kebutuhannya, dirancang desainnya, dibuat relasi-relasi atau hubungannya. Setelah itu diimplementasikan dalam DBMS, MySQL misal. Nah, itu disebut dengan basis data. Sedangkan dia sudah berubah jadi sistem basis data. Udah ada ditanamkan dalam aplikasi yang dibuat seorang programmer tadi. Aplikasi sistem informasi akademik. Ada datanya, sudah dibuat, diimplementasikan dalam aplikasi sistem informasi. Bukan berhenti di situ aja. Kalau sudah digunakan oleh penggunanya, itu baru bisa dikatakan dengan sistem basis data. Tapi kalau masih dalam bentuk, saya baru bikin narasi Bu, kebutuhan tabel-tabelnya ini nanti, lalu masih bikin lagi, nanti tabel A sama tabel B saya relasikan dan lain sebagainya. Terus saya masukkan dalam aplikasi DBMS, nah itu belum bisa dikatakan sebuah sistem basis data. Kenapa? Belum ada yang menggunakan dan belum ada aplikasi yang mau pakai desain saya basis data. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, nanti akan ada dua jenis penugasan. Yang pertama adalah penugasan individu, yang kedua adalah penugasan kelompok. Kelompoknya kemarin kan sudah dibentuk ya. Ada kelompok terdiri dari 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan dapat proyek besar, mulai dari menganalisis data, membuat desain database-nya, mengolah data, melakukan operasi data sehingga muncul suatu informasi. Itu proyek besar untuk setiap kelompok. Sekarang untuk setiap kelompok setelah mendapatkan materi yang saya sampaikan pada hari ini, setiap kelompok akan mendapatkan tugas. Tugasnya apa hari ini? Tugasnya hari ini mau dicatat. Bisa dicatat ya. Untuk perwakilan kelompok harus dicatat. Setiap kelompok akan mencari satu studi kasus di mana nanti kalian akan melakukan analisis datanya, kebutuhannya apa. Ya. Jadi setiap kelompok akan melakukan pencarian satu studi kasus untuk melakukan analisis data pada tahap awal ini. Nah, contohnya kayak gimana? Saya mau pakai tools, misal saya mau menggunakan kasus pembuatan nilai raport, boleh. Nanti pada tahap-tahap selanjutnya penugasan akan berkelanjutan ya. Pada tahap ini kalian cukup mencari satu tempat studi kasus di mana nanti gambarannya kalian akan tahu manfaatnya basis data di sini. Terus pada pertemuan selanjutnya tugas akan bertambah. Kalian harus melakukan analisis data. Jadi sekarang carilah satu studi kasus untuk implementasi database. Pernyataan lebih detail untuk tugas yang saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan pada hari ini nanti bisa diakses melalui Elma sesuai dengan enrollment yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian silakan diakses. Dan tolong diperhatikan tenggat waktu dalam pengumpulan tugas. Untuk setiap kelompok buat saja satu tugas, silakan diunggah oleh semua siswa. Ya, nanti penilaian tugas kelompok. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi manfaat, terus bisa menjadi satu fondasi dasar untuk teman-teman semua mengerjakan tugas-tugas pada pertemuan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, deskripsi tugas untuk hari ini yang sudah saya sampaikan tadi bisa diakses melalui Elma sesuai dengan enrollment yang sudah saya share pada pertemuan sebelumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan manfaat dan bisa menjadi dasar untuk pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.